Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, jadi kemarin kita sudah menjelaskan yaitu kesalahan atau penghambat usaha bengkel ya. Nah, sekarang kita itu mau melangkah untuk bagaimana cara proses pengembangannya ketika kita membuka usaha bengkel itu apa saja yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah, pasar kita itu di usaha bengkel itu adalah di mana dulu. Kalau kita itu pasarnya itu modifikasi ya, modifikasi kita itu tentang mesin ya, kita harus nggak perlu terlalu banyak untuk stok-stok barang di etalase seperti ini tuh, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, yang penting kita itu skillnya dalam menggarap sebuah motor dari standar menjadi kencang, itu saja poin utamanya. Karena saya di sini berkaitan dengan usaha bengkel umum ya. Nah, jadi mau gak mau ya kita harus mempunyai stok barang yang harus kita menjadi pendukung saat kita kerja ya. Nah, berbeda kalau kita itu bervariasi, bengkel variasi, kita harus bisa mengcustom ya. Mungkin juga banyak, tapi nanti spare partnya mungkin bisa berbeda ya teman-teman. Kalau untuk bikin variasi, jelas variasian semuanya, bukan standaran seperti yang kita miliki di sini. Nah, berkaitan dengan masalah barang untuk membuka usaha bengkel itu berapa sih modal awalnya? Nah, kalau kita bicara modal awal, itu modal yang dari mana dulu? Modal awal, modal niat daripada niat kita, atau modal awal ketika kita waktu membuka usaha bengkel tersebut. Kalau hanya kita modal niat membuka usaha bengkel, ya udah kita niatkan hari ini sekarang kita mau buka usaha bengkel, kita buka saja langsung bengkel. Nah, tapi berkaitan di situ, ruang lingkup bengkel itu pasti nanti akan, kalau bengkel umum kita itu pakai kita itu harus punya spare part dan yang lain-lain. Nah, di situ juga nanti ada modal pendukung ya, namanya kita mau beli spare part ya pasti jelas ada nanti uang ya di situ, pasti ada nilai uangnya di situ. Nah, berkaitan dengan uang, kita tidak memberikan patokan berapa ya untuk membuka awalnya, tapi kalau teman-teman ingin tahu ya paling tidak itu teman-teman kalau untuk beli spare partnya yang awal-awal paling 5 juta itu sudah bisa ya, 5 juta 7 juta itu sudah bisa untuk membeli spare part seperti yang pokok-pokok ya. Nah, karena di sini saya kebetulan pemula ya teman-teman, pemula dan juga dalam artian sudah mulai berjalan lah ya, merintis dalam proses berkembang dalam artian di situ. Nah, poin yang harus teman-teman miliki itu adalah di dalam spare part ya. Nah, di situ kita harus yang perlu dibutuhkan itu adalah oli ya teman-teman. Nah, seperti contohnya toko bangunan itu kalau nggak ada semennya ya saru ya. Kalau kita melihatnya itu bengkel bangunan kok nggak jual semen kan lucu ya teman-teman. Nah, jadi kalau bengkel itu harus ada oli. Nah, teman-teman itu bengkelnya bengkel umum ya. Contohnya seperti kita bengkel umum. Nah, yang teman-teman sering kerjakan itu apa sih? Atau teman-teman yang masih ingin membuka usaha bengkel, tanyalah atau seringlah main-main ke bengkel. Bengkel tersebut sering mengerjakan apa yang sering dikerjakan ya. Contohnya seperti penggantian kampas, terus ganti laher, ganti oli, terus servis rem, servis sok depan, servis tune up dan lain-lain. Nah, jadi di situ nanti akan ketahuan sudah. Kalau memang ganti kampas ya kita kampas harus punya. Nah, jadi di situ. Nah, mungkin kalau yang terkendala dengan modal ya sabar dulu ya, mungkin lebih baik cari modal dulu, taruhlah patokan itu di kisaran 7 juta sampai 10 juta itu sudah bisa dimasukkan, itu insya Allah bengkel itu sudah bisa siap menerima konsumen dengan barang yang sudah ada seperti oli, kampas dan laher yang lainnya teman-teman, yang sering dibutuhkan lah contohnya. Nah, jadi di situ kalau berkaitan dengan oli nanti ini ya teman-teman, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Nah, jadi kesalahan penghambat bengkel seperti yang saya alami dulu, saya itu punya modal minim, maunya itu olinya saya punya stok banyak. Nah, ternyata di situ bukan kesalahan ya, kurang tepat sajalah pada intinya. Karena di sini saya melihat saya ini mau servis motor bukan agen oli ya, jadi di situ. Nah, jadi saya terlalu ambisi dari situ. Nah, lebih baik teman-teman itu kalau memang stok oli ya,
kalau memang ingin mempunyai stok oli, karena oli itu kan harganya mahal ya teman-teman, dan uangnya itu besar, labanya pun sudah sedikit, labanya pun masih sedikit ya kalau oli, laba dari penjualannya. Pasarnya dulu kita lihat ya, kita kembali lagi ke pasar. Pasar kita itu kalau mau nyerang matic ya, contohnya oli matic, saya sarankan supaya tidak menjadi kesalahan, teman-teman nggak usah banyak sekali untuk menyetok berbagai merek oli yang khusus matic. Contohnya seperti Castrol, MPX, Repsol, terus kemudian Top One Matic, itu kan hampir setiap pabrikan merek dagang oli itu pasti mempunyai untuk yang matic tersendiri. Nah, jadi situ nggak perlu semuanya teman-teman stok, nanti akan menjadi pembengkakan untuk masalah biayanya. Nah, pasarnya dulu kita lihat matic ya, pasarnya itu kita itu matic. Nah, maka dari situ kita itu yang serang matic, beli sajalah yang kategori tengah-tengah, untuk oli yang tengah, kemudian oli yang bagus. Nah, di situ tergantung kita mau jualnya itu lebih dicepatkan, lebih yang tengah-tengah, atau lebih yang pakai yang main yang asli. Nah, saran saya dari riset di lapangan, konsumen datang, Mas ngetap. Nah, cuma ngetap bilang saja, pasti bengkel sudah tahu yang namanya ngetap itu pasti akan ganti oli. Nah, dari situ kalau memang orangnya itu tidak fanatik mau ganti pakai yang harus merek ini ya, dia kan biasanya bilang ya teman-teman, Mas ngetap oli MPX ada. Nah, di situ. Nah, makanya pentingnya di situ kita itu harus mempersiapkan oli yang tengah-tengah, kemudian oli yang bagus. Nah, itu untuk mengantisipasi supaya konsumen tersebut ada barang kita bahwasanya yang bagus itu ada di sini gitu loh. Nah, kalau memang nggak ada ya tergantung teman-teman mau keluarkan yang bagus boleh, terus mau keluarkan yang tengah-tengah juga boleh ya teman-teman. Itu harganya kan nanti akan ini ya, harganya kita tetap untung dengan harga yang murah, terus kemudian harga yang mahal pun kita tetap untung ya teman-teman. Nah, itu triknya kalau kita bermain di oli. Nah, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Saran kalau ini triknya saya kategori oli ya, kita masih bicara oli pakai yang bagus. Umpamanya kalau nggak mampu beli yang dus-dusan, kita beli per item saja, per biji. Dalam artian oli yang bagus seperti MPX 2 itu kita stok 5 katakan, atau 3 untuk mengantisipasi konsumen-konsumen yang fanatik terhadap merek oli ya. Terus kemudian pakai yang tengah-tengah, kita boleh pakai Eneos atau pakai yang setaranya, itu juga boleh ya teman-teman. Nah, jadi di situ kita sama-sama dapat untung, tapi stok yang bagus kita ada. Nah, jadi di situ nggak harus semuanya kita khusus merek harus ada semuanya merek dagang oli, nggak harus gitu ya. Terus kemudian di bagian bebek juga gitu ya, sama. Untuk sport pun juga gitu, sama ya teman-teman. Salah satu contohnya yang umum itu adalah Federal ya, Federal 800. Nah, ini kan semua bebek kan masuk ya, baik Yamaha, Suzuki, dan Honda pun Federal ini merek dagang yang bagus ya. Ini kebetulan bukan endorse ya teman-teman, mohon maaf. Nah, jadi di situ lihat saja yang sering laku atau oli yang umum di bengkel di daerah teman-teman itu oli apa. Ada yang pakai apa dulu ya, Eneos, terus kemudian ada yang pakai setiap mesran itu ya. Setiap orang setiap daerah itu biasanya fanatikan. Nah, jadi di situ baik bebek, sport, matic itu sama untuk triknya masalah oli. Kemudian untuk masalah kampas boleh kalau kita mau siapkan 2 item boleh, tapi kalau mau pakai 1 item pun juga sudah cukup. Nah, kalau masalah kampas ya teman-teman, kalau masalah kampas pakailah yang tengah-tengah. Kalau untuk masalah kita masih praktis, kalau pakai yang ori nanti kan membengkak ya teman-teman. Bengkel kita itu prosesnya itu masih merintis kondisinya. Jadi selain pembengkakan itu kita antisipasi untuk biayanya. Kemudian barang yang tengah-tengah masih dalam kategori aman atau bagus itu yang seharusnya kita stok ya teman-teman. Seperti contohnya merek Federal. Nih, merek Federal sudah cukup bagus ya, untuk kelasnya bengkel umum itu sudah cukup bagus, sudah familiar lah. Semua bengkel pasti sudah tahu mereknya Federal di sini. Kemudian pakai Aspira kalau memang agak yang lebih tinggi ya teman-teman.
harganya agak lebih naik, kita pakai Aspira juga boleh, kita siapkan pakai yang original juga boleh. Nah, jadi nggak harus ini ya, jadi nggak harus satu item. Kalaupun satu item, kalau masalah kampas nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya cari yang tengah-tengah dalam kategori aman. Itu kan kadang ada ya, kalau kampas yang jelek-jelek itu biasanya copot dari aluminiumnya dengan kampasnya, itu saya sering temui itu adalah sering copot. Biasanya hal tersebut itu diakibatkan oleh seringnya terendam air. Nah, cuma itu saja sih. Kalau nggak terendam air sebenarnya aman-aman saja. Nah, jadi di situ kalau masalah kampas. Kalau untuk masalah bearing terus busi itu kan sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Bearing itu boleh pakai yang bagus, contohnya Federal, terus kemudian sama ya, pakai yang asli mungkin nanti akan begak ya teman-teman. Kalau bearing itu kelasnya Federal itu sudah cukup saya rasa ya. Nah, itu siapkan mulai dari 6201, 6202, 6300, terus 6203, 6004, itulah harga ya teman-teman. Yang sering-sering umum saja, sering dipakai ya. Nah, jadi di situ. Kemudian kampas depan juga sama ya, pakai satu merek saja nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, busi pun juga sama ya. Kalau sekarang busi itu saya sarankan, karena kita beralih mulai dari karburator sampai ke injeksi, itu saya sarankan bedakan ya teman-teman. Untuk busi yang injeksi itu usahakan harus ada ya, harus berbeda. Jadi jangan pakai yang businya karburator dipakai ke busi, karena sering saya temui kemarin itu di motor CB 150 itu businya Karisma itu dipakai ke motor CBR. Efeknya apa? Efeknya itu elektroda bagian ujungnya itu dia leleh ya. Nah, jadi di situ dia itu leleh. Makanya pentingnya busi kalau motor injeksi itu sarankan yang bagus ya teman-teman, karena itu akan agak tinggi resikonya. Kalau motor karbu bebas, semua busi merek apa saja bebas ya teman-teman. Nah, aman. Nah, jadi itu ya untuk masalah barang seperti oli gardan, minyak rem, itu kan kebutuhan yang harus ada lah ya. Kemudian kalau untuk masalah kita pasarnya itu kita pasar servis, contohnya servis CVT, Beat maupun Mio, itu kita harus siapkan grease khusus CVT. Kemudian seal astroid itu yang sering cepat laku di pasaran. Kemudian P-sled itu ya, P-sled kalau motor-motor Matic Honda itu cepat sekali untuk lakunya. Nah, lihat saja di lapangan itu yang sering laku itu apa ya teman-teman. Kemudian inner gas dan inner coupling itu di sini karena di daerah kampung ya, bengkelnya itu sering sekali putus. Nah, jadi di situ. Terus apa lagi ya? Ban dalam. Kalau di sini saya masih main ban dalam dulu. Kalau ban luar itu kan harganya mahal dan untuk persentase pendapatan hasilnya itu masih kecil. Nah, jadi lakunya itu lama dan labanya kecil. Itu hindari dulu ya teman-teman. Kita main saja yang cepat-cepat dulu saja ya. Kalau memang modalnya teman-teman itu ada sokongan dari luar, ya pasti nanti akan berkaitan dengan masalah pembukuan ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, seperti pembukuan yang sudah kita catat sebelum-sebelumnya, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, supaya teman-teman akan lebih tahulah bagaimana cara kita mendapatkan modal dari luar untuk mengembangkan usaha bengkel. Nanti akan berkaitan dengan buku itu tadi ya. Nah, jadi di situ. Apalagi ya, lampu ya, lampu depan itu usahakan yang bagus ya. Harganya tidak seberapa, cuman kalau kita stoknya itu jelek banget pasti nanti akan pendek umurnya ya. Lebih baik kita pakai stok yang bagus, paling yang bagus di bawah 20.000 ya teman-teman. Nah, jadi kalau dengan oli jauh harganya ya. Nah, usahakan yang bagus kalau lampu. Terus berkaitan dengan apa lagi ya, kalau baut saya belum main ya teman-teman. Baut itu saya sulit untuk menata keuangannya sampai saat ini. Karena kenapa? Baut itu uangnya persentase pendapatan untungnya itu besar, tapi uangnya itu kecil. Tapi kalau kalau kita itu stok banyak, uangnya juga banyak gitu loh. Gimana ya cara menjelaskannya itu?
Baut itu kalau kita jual ya kan nggak mungkin, kan jarang orang beli 10 langsung, itu jarang, paling butuhnya itu cuma 2, 3, nggak tentu ya teman-teman. Nah maka dari situ saya masih belum menemukan bagaimana cara untuk mengatur keuangan untuk bautnya. Mungkin ya mirip-mirip dengan spare part lah, cuman kayaknya ya kita harus bisa membedakan uangnya oli, kemudian uangnya spare part, dan uangnya baut. Itu saja yang saya tahu untuk hari ini. Mungkin kedepannya nanti akan, kalau sudah saya paham, nanti akan saya jelaskan di video ya, tentang bagaimana cara kita membedakan antara spare part dan oli dan baut juga ya teman-teman. Oke, 15 menit sudah menemani Anda semuanya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya dari dunia mekanik motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.